Dulu ketika terjadi peristiwa perang salib. Jadi Guru Bahari, perang salib itu saat Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Kristen. Jadi mereka menyaksikan sendiri bagaimana semangat orang Islam di kada pernah kendur untuk mempertahankan Al-Quds, mempertahankan Palestina ini. Jadi mereka berpikir apa yang bisa membuat orang Islam ini kendur semangat. Karena bila sudah bicara jihad, bila sudah mereka bertakbir bergemuruh, malah yang ada musuh ciut. Lalu akhirnya terpikir oleh di antara raja-raja Eropa saat itu mengupah dua orang yang berasal dari Afrika. Maaf, ada lelaki kulit hitam dari Afrika, dua orang diupah untuk pergi ke Madinah dengan niat mencuri jasad Nabi Muhammad. Jadi rencana jasad Nabi itu ingin dipamerkan. Jadi nyata melihat kalau jasad itu akhirnya berubah saja. Jadi mereka punya senjata untuk memperlihatkan ke orang Islam, ini Nabi ikam ibaratnya gitu. Karena ada niat ingin mempermalukan orang-orang Islam, anak dibongkar kubur Nabi. Lalu berangkatlah dua orang ini pergi ke Madinah. Mereka umpat juga kayak orang bahaji, kayak umroh juga. Lalu sampai di Madinah dan kebetulan mereka menyewa rumah yang persis berdekatan dengan Masjid Nabawi. Singkat cerita, akhirnya mereka mencoba untuk menggali di dalam rumahnya itu lubang terowongan yang langsung mengarah ke makam Nabi. Niat busuk hendak mengeluarkan jasad Nabi yang dicuri. Akhirnya, tapi inya gue bilanya berkumpul orang Islam baik. Inya menyamar nangkai orang soleh juga. Bila waktunya sembahyang inya hadir gue. Bilanya dapat hartanya berbagi. Pokoknya orang di Madinah saat itu menganggap inya soleh. Karena baik, setiap ada tetamu orang bersedekah, setiap waktu ajannya ke masjid. Lalu di saat itu ada seorang sultan yang saleh, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Sultan Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini adalah gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai dikatakan oleh para ulama, Nuruddin Zangki ini adalah orang yang paling berjasa terhadap pembebasan Palestina dari tangan pasukan salib. Si Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki ini dalam satu malam bermimpi bertemu Nabi 3 kali. Dan sedang ada di Madinah, tidak sedang berada di Madinah. Jadi Nuruddin Zangki ini di malam itu bermimpi bertemu Nabi. Lalu dengan jelas Nabi menunjuk 2 orang lelaki di dalam mimpinya. Nabi berkata, "Ya Nuruddin, angkizni min hazainir rajulain." Ujar Nabi, "Wahai Nuruddin, selamatkan aku dari 2 lelaki ini." Lalu terbangunlah Nuruddin Zangki. Bingung, ada apa maksud Nabi ini? Akhirnya selamatkan aku dari 2 lelaki ini. Akhirnya sudah tidur. Di saat yang sama termimpi lagi dengan mimpi yang sama. "Ya Nuruddin, angkizni min hazainir rajulain." Ujar Nabi, "Wahai Nuruddin, selamatkan aku dari 2 orang." Terbangun lagi. Bingung sih apa yang harus. Ketika tidur ketiga kalinya dimimpi dengan mimpi yang sama, "Ya Nuruddin, angkizni min hadainir rajulain." Nuruddin, selamatkan aku dari 2 orang lagi. Begitu bangun yang ketiga kalinya, beliau merasa pasti ada yang kada beres di sekitar badannya. Akhirnya beliau siapkan pasukan, beliau berangkat ke Madinah. Karena Sultan sesampainya di Madinah, akhirnya beliau mencari mana 2 orang ini. Ada apa sebenarnya dengan 2 orang ini? Lalu akhirnya bagaimana cara beliau mencari 2 orang ini? Akhirnya beliau membawa harta yang banyak dibagikan kepada penduduk Madinah. Beliau katakan, "Aku membawa oleh-oleh dari negeri jauh untuk dibagikan ke orang-orang Madinah tanpa terkecuali." Jadi semua berkumpul masyarakat dibagi satu-satu. Tapi Nuruddin kada ada orang yang ditunjuk Nabi itu. Akhirnya Nuruddin bertanya, ujar Nuruddin, "Masih adakah orang
yang belum kubagikan hadiah ini. Lalu mereka katakan, ada wahai Nuruddin, itu ada 2 orang soleh yang menyewa di situ. Ujar Nuruddin, panggil, suruh sini. Akhirnya datang. Begitu melihat 2 lelaki tadi, iya benar 2 lelaki itu sesuai dengan apa yang dilihat di dalam mimpinya. Nang ditunjuk Nabi, anqidhni min hadain rajulin, selamatkan aku dari Nabi dari 2 orang ini. Tapi Nuruddin bingung, apa alasanku untuk menahaninya berdua. Akhirnya ujar Nuruddin, sekarang jadi di mana ikam diam? Ujar mereka, di situ. Nah, ajar aku anak beelang rumah hikam. Bawa. Sampai di sana Nuruddin bingung. Di rumahnya tuh lengkap juga, ada kitab-kitab agama, ada sajadah, lengkap kayak orang juga. Jadi apa yang salah dengan rumahnya ini? Lalu tiba-tiba mata beliau dengan mungkin ilham dari Allah Taala, tiba-tiba mata Sirin terarah ke satu karpet di tengah-tengah ruangan. Jadi karpet tuh model kayak nyembul gitu. Ada menyembul suatu. Lalu beliau tanya, apa itu ya Sirin? Nah, ketika ditanya itu model berubah yang 2 orang. Lalu ujar Nuruddin Zangki, apa itu? Ujar ada apa itu, cuma karpet. Lalu Sirin berjalan, diangkat Sirin karpet itu. Ternyata ada papan di situ betul-betul. Lalu oleh Nuruddin dibuka papan itu, ternyata lubang. Masuk Nuruddin ke dalam menyisir lubang itu. Ternyata tertinggal beberapa meter aja lagi sampai ke kubur Nabi. Rupanya berapa lama ini sudah membongkar itu. Kada ada orang yang tahu. Karena orang satu Madinah menganggap ini orang soleh. Tapi Nuruddin Zangki dari negeri yang jauh datang. Karena Nabi datang ke dalam mimpinya mengatakan, selamatkan aku dari 2 orang ini. Akhirnya datang Nuruddin Zangki sampai masuk. Tinggal sedikit lagi kan sampai kubur Nabi. Nuruddin Zangki menangis melihat itu. Akhirnya beliau naik. Beliau putuskan itu 2 orang tangkap dan dipancung. Dipertontonkan di hadapan kaum muslimin. Dipancung 2 orang itu. Lalu akhirnya sampai hari ini oleh Nuruddin Zangki itu disuruh seputaran makam Nabi itu digali parit yang dalam. Jadi digali parit yang dalam dan lebar. Jadi paritnya dalam, lebar. Lalu sepanjang parit yang mengelilingi makam Nabi itu ditumpahi dengan timah panas. Campuran timah dan tembaga dicampurkan, lalu ditutupkan mengelilingi makam Nabi. Sehingga saat ini makam Nabi itu terdinding dengan dinding yang terbuat dari campuran timah dan tembaga di dalam tanah. Sehingga tidak ada satu orang pun lagi yang mampu untuk mencoba menggali tanah itu. Oke, gali dari, tapi akan bertemu dengan dinding itu kan. Jadi kita yakin memang pada akhirnya ini menunjukkan benar firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah berjanji dalam Al-Quran, ujar Allah akan menjaga kamu dari gangguan siapapun. Allah menjaga Nabi dari gangguan manusia. Terbukti nih, siapa yang tahunya menggali di dalam tanah itu, siapa tahu? Tapi membuktikan benarnya firman Allah bahwa Allah menjaga Nabi. Lalu bermimpilah Nuruddin Zangki tentang 2 orang lelaki yang berniat mencuri jasad Nabi SAW. Nah ini nah, jadi jangan pian pernah ragu dengan apa yang Nabi sampaikan. Bahkan di dalam mimpi Nabi katakan kepada Nuruddin Zangki dan ternyata itu benar. Nah, jadi bila Nabi berkata sesuatu yang kerjakan, ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh kerjakan, apa yang Nabi larang tinggalkan. Jelas inilah.